Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah rahimallahu wa iyyakum, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril, "Akhbirni 'anil ihsan," sampaikan kepadaku tentang ihsan. Apa itu ihsan? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau kamu tidak mampu melihat Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah melihatmu. Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah rahimanallahu wa iyyakum, dalam hadis atau jawaban Nabi SAW tadi, ada dua hal yang disampaikan oleh Nabi. Yang pertama, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Dan yang kedua, engkau beribadah kepada Allah dengan perasaan Allah melihatmu. Nah, terkait dengan dua hal ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah rahimallahu wa iyyakum, para ulama menjelaskan ada sedikit perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua. Ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah yang dilandasi dengan rasa cinta kepada Allah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang beribadah kepada Allah dilandasi dengan rasa takut dan harap kepada Allah. Dua-duanya boleh dan dua-duanya dibenarkan dalam ibadah kepada Allah. Kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berharap dan takut kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah dengan penuh harap dan takut atau cemas. Wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka ibadah kepada kami, berdoa kepada kami dengan penuh rasa cemas dan rasa takut, rasa harap dan rasa cemas. Diharap benar agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian takut, cemas jangan-jangan ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut terjerumus dalam azab Allah Subhanahu wa taala ketika ibadah tersebut tidak diterima. Takut dan cemas atas dosa-dosa yang diperbuat. Kondisi hati seperti ini pada seorang muslim dibenarkan dalam agama kita, agama Islam. Akan tetapi yang pertama lebih baik, lebih utama dibandingkan dengan yang kedua. Nah, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah rahimallahu wa iyyakum, bagaimana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dibangun di atas cinta kepada Allah? Sebelumnya terkait dengan ucapan tadi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah. Nah, Nabi SAW mengatakan ka'annaka tarahu, seolah-olah mutili Allah. Ada kata seolah-olah, artinya tentu penglihatan qalbiyah, penglihatan hati. Artinya bahasa ulama suluk itu yang melihat itu adalah
basirah bukan basar. Jadi bukan penglihatan mati, tapi bukan penglihatan mata, akan tapi penglihatan hati. Sedangkan penglihatan mata, maka tidak mungkin ada di antara makhluk atau manusia yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala langsung di alam dunia. Nabi Muhammad SAW saja ketika Mi'raj atas langit yang paling tinggi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara langsung Rasul, menyampaikan perintah salat kepada Rasul. Ditanya oleh sahabat, apakah Rasulullah SAW melihat Tuhannya, melihat Allah Subhanahu wa taala? Maka sahabat ini ceritanya, sahabat ditanya oleh seseorang. Ada seorang sahabat Nabi ditanya oleh seseorang, apakah Rasulullah SAW itu melihat Allah Subhanahu wa taala langsung? Maka sahabat yang ditanya tersebut berkata, aku pernah menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. Maka beliau menjawab, nurun anna ara. Aku memang berusaha melihat ke arah Allah Subhanahu wa taala, tapi ada cahaya yang menghalangi, maka tidak mungkin aku bisa melihatnya. Ada cahaya dan tidak mungkin aku bisa melihatnya. Artinya Nabi SAW saja tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala di alam dunia, apalagi kita sebagai manusia biasa. Maka tidak ada seorang pun di antara manusia yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengklaim dirinya bisa melihat Allah sampai tingkatan-tingkatan tertentu keimanannya bisa melihat Allah, maka ini disebut bohong orang itu. Nabi Musa saja ketika ingin melihat Allah diperturutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum sempat melihat Allah, baru cahaya yang dilihat langsung pingsan. Adakah yang mengklaim dirinya punya tingkatan keimanan lebih tinggi dibandingkan dengan Nabi Musa dari kita? Tentu ini kedustaan. Nah, Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, tapi seseorang bisa melihat Allah dengan penglihatan hati. Bagaimana bentuknya? Yaitu dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu tentang Allah, atau sering kita sebut dengan ma'rifatullah. Bagaimana seseorang bisa menggapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan mengenal Allah. Mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, mengenal nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan Allah untuk kita terapkan dalam kehidupan beragama kita. Kita ketahui Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, bahwasanya Allah berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Allah hanya milik Allah nama-nama yang husna. Maka beribadahlah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Bagaimana bentuk beribadah kepada Allah dengan nama-nama Allah? Pelajari nama Allah. Misalnya kita pelajari Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Ar-Razzaq, yang artinya Maha Pemberi rezeki. Maka kaitan dengan rezeki, kaitan dengan masalah rezeki, maka kita thiqah, kita benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dialah yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan rezeki bagi hamba-hambanya sebelum dia lahir di muka bumi ini. Sebelum dia keluar dari perut ibunya, ketika berada dalam rahim ibunya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan 4 ketentuan. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Ditetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dia termasuk orang yang bahagia atau sengsara. Kita yakin rezeki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita berusaha, tinggal ikhtiar mencari rezeki yang halal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa rezeki itu, walaupun bagaimana kita menghindar dari rezeki, maka rezeki yang akan mendatangi kita. Law anna ahadakum yahrumu min rizqihi kama yahrumu minal maut la atahu rizquhu kama atahu al-maut.
la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut. Lamun lu di antara kalian menghindar dari rezekinya, dia lari dari rezekinya, maka rezeki yang akan datang menghampirinya. Sebagaimana apabila salah seorang di antara kalian lari menghindar dari kematian, maka kematian ajal yang akan datang menghampirinya. Ini masalah rezeki. Sehingga apa para jamaah yang dimuliakan Allah rahimahullah tidak menjadi sesuatu yang dipusingkan, menjadi stres gara-gara rezeki. Berusaha kemudian tiba-tiba kurang untung atau bahkan mungkin gagal, tidak sampai stres depresi. Ada rasa sedih, iya benar karena ini ujian, tapi tidak sampai membuat seseorang jatuh. Jadi kita gunakan, kita terapkan, kita amalkan sifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat, maka ingat Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dan segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah, dia melaksanakan ketaatan, dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terdapat dalam hatinya. Lamun kalian niat, maka Allah Subhanahu wa taala tahu. Balong niat juga Allah Subhanahu wa taala tahu, sehingga dia ibadah benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita mengenal Allah, Bapak Ibu yang kita terapkan dalam kehidupan beragama kita, maka itulah orang yang bermakrifat kepada Allah. Ada sekian ratus sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mungkin tidak terhingga. Kita tidak tahu berapa banyak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari satu persatu dengan baik, kita pelajari, kita pahami, kita amalkan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka insya Allah kita akan menjadi hamba yang ihsan, hamba yang muhsin, orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Tapi yang kedua, Bapak Ibu yang dimakan Allah, beribadah kepada Allah karena landasan takut, harap. Seumpama tahu digawe iawasi ning mandor. Jadi gawe iawasi ning mandor. Akhirnya dia bagus bekerjanya, tapi bekerjanya sebagus-bagus bekerjanya itu beda dengan orang bekerja dengan loyal terhadap pekerjaannya. Dia bekerja tetap dengan baik walaupun tidak ada atasan yang mengawasi. Walaupun tidak ada atasan yang mengawasi, dia tetap bekerja dengan sebaik-baiknya, menggunakan kemampuan secara optimal. Inilah orang yang cinta dengan pekerjaannya. Ini perbedaannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tapi kita berusaha tetap senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalani kehidupan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan subuh hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.